PIJT. Saya sudah jelaskan untuk probabilitas transisi yang di proposisi 61, lalu Yule proses juga sudah, ekses 68 sudah saya jelaskan. Ini enggak. Sekarang saya lanjut. Ya, saya lanjut di halaman 388 mulai bagian ini. Di proposisi 61 dan contoh Yule proses itu kan sangat spesifik ya, hanya satu kasus saja bagaimana menentukan matriks transisi probabilitas, probabilitas transisi, fungsi probabilitas transisi. Secara umum untuk rantai Markov ya kita bisa menentukan suatu persamaan diferensial ya, suatu persamaan diferensial yang memuat fungsi transisi probabilitas PIJT ya untuk rantai Markov secara umum. Namun sebelum kita mendapatkan persamaan diferensialnya, diperlukan beberapa definisi dan lema. Lema itu teorema penghubung. Nah, pertama untuk notasi, kalau kita memiliki state I dan J, kita akan gunakan notasi QIJ sama dengan NUI kali PIJ. Ya. Jadi kalau kita punya rantai Markov, pada waktu 0 misalnya di state I, setelah berada di state I, selama waktu TI yang berdistribusi eksponensial dengan laju NUI, ya, maka kemudian di waktu ini proses akan pindah ke suatu state, misalnya state J, ya, J-nya bisa di atasnya, bisa juga di bawahnya. Jadi ini dari state I pindah ke state J, ya, ini state J. Jadi ada probabilitas pindah dari state I ke state J. Ada probabilitas pindah yaitu PIJ. PIJ. Nah, NUI adalah laju atau karena NUI adalah laju proses berada di state ya. Kan NUI lamanya dia di state I, laju untuk dia pindah ya. Laju dia untuk pindah ke state yang lain. Lalu PIJ adalah probabilitas dari state I masuk ke dalam state J. Maka kuantitas QJ, PIJ itu bisa diinterpretasikan sebagai laju. Laju apabila proses berada di state I, maka proses tersebut akan masuk ke dalam state J. Ya. Jadi QIJ adalah laju proses yang awalnya berada di state I akan masuk ke state J. Dan kuantitas QIJ dinamakan sebagai laju transisi sesaat, instantaneous transition rate. Nah, kemudian karena NUI
Ya, jadi NUI itu bisa ditulis NUI kali 1, NUI kali, nah kalau kita punya matriks probabilitas transisi, kalau jumlah pada setiap baris itu harus sama dengan 1. Ya, ini adalah jumlah elemen-elemen pada baris, harus 1. Maka kita bisa tulis sama dengan, lalu NUI-nya bisa masuk ke dalam, ya, jadi sigma C, sigma atas C NUI PIC. Nah, yang NUI PIC ini tidak adalah QIC. Ya. Jadi kita peroleh suatu persamaan di sini bahwa NUI adalah sigma atas C dari QIC. Ya. Lalu PIC, ya PIC kalau dari ini tentu adalah QIC dibagi NUI. QIC dibagi NUI atau QIC dibagi sigma C. NUI-nya disubstitusi sigma C QIC. Ya. Sebagai akibatnya, apabila kita tahu QIC, kita tahu instantaneous transition rate, laju transisi sesaat, maka kita juga bisa mendapatkan PIC. Jadi kalau kita menetapkan instantaneous transition rate, maka kita juga akan tahu PIC atau probabilitas pindah dari state I ke state C untuk rantai Markov. Itu notasi. Jadi yang penting notasi QIC adalah rate NUI, rate kalau proses berada di state I akan pindah ke state C. Lalu ada lemma bahwa limit H menuju 0 dari 1 min PIIH dibagi H sama dengan NUI. Ya. Dan limit H menuju 0 dari PIC H dibagi H adalah QIC. Ya. Bentar, saya baca sekilas buktinya. Ya, ini mungkin agak sedikit sulit materinya. Mungkin sekilas saja. Ya, pertama catat karena lama waktu sampai terjadinya transisi terjadi adalah eksponensial. Jadi kalau dia sudah di state I, lama waktu di sini sebelum dia pindah ke state lain itu disitunya eksponensial. Ya, it follows. Nah ini yang mungkin agak tidak bisa langsung jelas. Peluang 2 atau lebih transisi pada waktu H yang sangat kecil itu adalah OH. OH adalah sudah kita pelajari di rantai Markov, sehingga 1 min PIIH adalah probabilitas proses yang berada di state I pada waktu 0 tidak akan pindah atau tidak akan berada lagi di state I pada waktu H. Dan ini sama dengan probabilitas bahwa sebuah transisi terjadi pada waktu H, ya, sama dengan probabilitas pada yang terjadi di dalam waktu H ditambah sesuatu yang sangat kecil dibanding H. Jadi 1 min PIH sama dengan ini.
Nah, dari sini kalau kita kita bagi dengan H, lalu diambil limitnya, maka ruas yang kanan akan sama dengan nanti UI saja, karena ini bisa dicoret. Yang OH dibagi H, limitnya tetap menuju 0. Oke, mungkin ini agak teknis, mungkin saya tidak terlalu detail, mungkin butuh agak susah karena bagian itu. Untuk membuktikan bagian B, PIJH adalah probabilitas proses pergi dari state X, state C dalam waktu H. Tentu ini sama dengan probabilitas transisi terjadi ya pada sama dengan probabilitas bahwa sebuah transisi terjadi dalam waktu H dikalikan dengan probabilitas bahwa transisinya masuk ke dalam state C plus sesuatu yang sangat kecil dibanding H. Jadi PIJH sama dengan H kali ini tadi rate pindah dari state I ke state C. Ini sesuatu yang sangat kecil dibanding H ke OH. Nah, dari sini kemudian kalau kita bagi H pada kedua ruas, ya, kalau diambil limitnya maka akan diperoleh limit H menuju 0 adalah PIJ. Hasilnya akan sama dengan UI PIJ yang tidak lain adalah PIJ. Oke, itu lema. Lema ini teorema penghubung. Lalu lema yang kedua adalah ini satu persamaan yang mirip dengan persamaan Chapman-Kolmogorov, ya. Tapi untuk rantai Markov kontinu, ya. Ini persamaan Chapman-Kolmogorov. Tapi untuk kasus yang kontinu, bahwa kalau yang diskrit dulu kan kita membahas PIJ dalam M plus N step dengan sigma K dari 0 sampai tak hingga PI K pangkat M PKJ pangkat N. Ini kalau yang diskrit ini, ya. Nah, untuk yang kontinu beda M dan N-nya diganti dengan waktu kontinu S dan T, ya. Maka PIJT plus S dengan dari I ke K dulu selama waktu T, lalu dari K pindah ke C selama waktu S. Ya, ini persamaan Chapman-Kolmogorov untuk yang kontinu. Buktinya mirip dengan yang diskrit, hanya di sini conditioningnya X notasinya XT plus S, ya, karena kontinu. Bukan XN, kalau dulu kan XM plus N. Saya kira ini saya nggak jelaskan, karena ini mirip sekali, tentu silakan baca sendiri, bandingkan dengan yang diskrit, ini argumentasinya mirip. Nah, sekarang apa yang terjadi setelah kita memiliki dua lema dari 63, kita lihat dari 63, mana 63? Dari lema 63 ini, ya, kita kan punya PIJT plus PIJ T plus S sama itu. Coba saya tulis. PIJ T plus S sama dengan sigma K mulai dari 0 sampai tak hingga PIK T
kali PKJS. Ya, ini salin ulang. 563. Lalu kalau S-nya saya ganti H, ya, berarti kita mendapatkan BIJH plus T, yang di ruas kanan, S-nya saya ganti H. Bentar. Nah, lalu ditukar gitu ya, maksud saya apa namanya, gini, kalau Anda jadi 2 kali, T-nya ini kita ganti H, lalu S-nya ini kita ganti T, ya, maka ini menjadi kita ganti H, S-nya kita ganti T, maka kita dapatkan ini, ya. Lalu pada kedua ruas sama-sama dikurangi PIJT, tidak merubah nilai, ya, tidak merubah nilai. Nah, lalu di dalam jumlahan ini, K dari 0 sampai tak hingga, itu nanti ada K yang sama dengan I. Ada K yang tidak sama dengan I, tentu dari 0 sampai tak hingga, PIKH, PKJT, ditambah suku yang K-nya sama dengan I adalah PIIH, kali PIJT, ya. Itu ini yang K-nya sama dengan I di sini. Yang K-nya sama dengan I. Lalu nanti dikurangi PIJ. Masih dikurangi lagi PIJT. PIJT. Yang ini depan menjadi ini. Lalu yang PIIH itu kita gunakan lema atau ini apa? Kalau ada PIJT, ada ini kan minus ya. Minus PIJT ini minus PIJT. Lalu ada plus PIHHT. Plus PIHT yang ini, ya. Lalu kalau ini pada kedua ruas dibagi H, lalu diambil limit, ya, pada kedua ruas dibagi H, lalu diambil limit H menuju 0, yang kanan juga. Nah, yang bentuk ini itu adalah definisi dari turunan PIJT atau menjadi PI aksen IJT yang ini apa namanya, yang PIKH per H, jadi di bagian atas kita sudah pelajari PIJH per H itu QIJ, ya. Kalau PIJH per H itu QIJ. Kalau PIKH per H maka QIK. Jadi ini menggunakan lema 62, ya. Menggunakan lema 62. Lalu yang ini
limit 1 min PI H per H, kita lihat dari sini, ya, 1 min PI H per H, kalau hanya menuju 0 akan sama dengan UI. Ini juga lemma 62. Lemma 62. Ya, PIJT-nya nggak ada pengaruhnya karena nggak memuat H. Dan ini merupakan persamaan diferensial. Dan persamaan diferensial ini kita kenal dengan nama persamaan diferensial Kolmogorov backward, ya, mundur, ya. Kolmogorov backward equation. Jadi probabilitas transisi pada rantai Markov kontinu memenuhi persamaan diferensial Kolmogorov seperti ini, ya. Persamaan diferensial Kolmogorov seperti ini. Nah, lalu kalau kita ingin, ini sangat umum sekali. Jadi matriks probabilitas transisi, fungsi probabilitas transisi pada rantai Markov kontinu itu memenuhi yang namanya persamaan Kolmogorov, persamaan diferensial Kolmogorov. Nah, dari persamaan diferensial Kolmogorov ini nanti kita bisa melihat untuk kasus-kasus khususnya, misalnya kalau kasus untuk pure batch process akan menjadi seperti ini, ya. Lalu nanti kalau kita punya kasus lain, juga nanti persamaannya akan berbeda lagi. Pada umumnya sulit menyelesaikan persamaan Kolmogorov. Ini tergantung dari situasinya, tergantung pada kasusnya. Nah, saya ingin kita lihat contoh aplikasi atau contoh kasusnya dari penggunaan persamaan Chapman-Kolmogorov. Kita lihat pada contoh 6.11. Kita perhatikan sebuah rantai Markov kontinu yang terdiri dari 2 state, ya. Perhatikan sebuah mesin yang bekerja selama waktu eksponensial dengan min seperlambda. Jadi kalau saya gambar, anggap mulainya waktu 0. Sistem bekerja, ini ada misalnya 01, 1 itu on, 0 itu off, bekerja secara eksponensial, lalu sebelum rusak, dan anggap bahwa mesin tersebut memerlukan waktu selama eksponensial dengan min sepermu untuk diperbaiki. Jadi ini perbaikan, nanti bekerja lagi, selang-seling gitu ya keadaannya. Jadi mesinnya keadaannya hidup mati, hidup selama eksponensial dengan rate lambda, eksponensial dengan UI. Nah, I-nya di sini state-nya 1, berarti saya bisa tuliskan sebagai eksponensial dengan rate nu 1. Nah, off eksponensial dengan rate nu 0. Ya. Bukan. Nah, nu 1-nya itu sama dengan lambda, nu 0-nya sama dengan min. Jika mesin bekerja pada waktu 0, mulai bekerja, kemudian ditanya berapa peluang, ya,
berapa peluang bahwa mesin tersebut bekerja pada waktu T sama dengan 10. Berapa peluang pada waktu T sama dengan 10 ini mesin bekerja. Kan kalau pada waktu 0 mulai bekerja, pada waktu T sama dengan 10, mesin ada dua kemungkinan, sedang bekerja atau sedang dalam perbaikan. Ya. Nah, yang ditanya sekarang adalah peluang mesin dalam keadaan bekerja. Ini kalau Anda belajar reliabilitas, ini namanya viabilitas sistem. Iya, silakan. Iya, ya. Viabilitas sistem. Ini kalau Anda mendengar viabilitas sistem sama aja seperti ini. Ya, jadi situasinya seperti ini pada contoh 611, on off gitu. Berganti-ganti. On-nya selama eksponensial rate lambda, off-nya selama eksponensial dengan rate mu. Pertanyaannya, pada waktu 0 on, berapa peluang pada waktu T sama dengan 10 on? Untuk menjawab pertanyaan ini, ya, untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat memandang bahwa proses ini sebagai proses birth and death proses. Ya, birth and death proses dengan state 0 berarti mesin sedang, oh ini kebalik. Gambarnya kebalik ini. Ya nggak apa-apa, hanya notasi aja. Ya saya balik aja lah walaupun agak kurang. Ini 0, ini 1 gitu ya. Ini on, off. Karena di sini 0 berarti state-nya mesinnya bekerja. 0. Dan 1 rate-nya apa, mesinnya sedang diperbaiki. Ya. Kita ingat apa itu proses birth and death. Proses birth and death itu kan kalau kita punya sistem N, air plus 1 itu menjadi N plus 1, mati menjadi N min 1. Ya. Nah, kalau awalnya 0, ya, awalnya 0 berarti mesin akan bekerja kemudian setelah itu mesin akan rusak. Nah, lamanya waktu bekerja itu eksponensial dengan rate lambda, berarti lajunya ini lambda. Kalau dari 1 nggak bisa kedua karena state-nya hanya 0 dan 1. Nah, kalau dari 0 nggak bisa ke min 1. Nah, sekarang kalau dari 1, dari rusak, itu setelah diperbaiki akan menjadi bekerja kembali. Lamanya rusak eksponensial dengan rate
mu, ya. Jadi kita memperoleh ya proses bus-ended proses itu kita pakainya apa namanya? Pakai notasi yang lebih spesifik. Generate pakai lambda 0, ini lambda 1. Atau mu. Ya, dari ini lambda 0 adalah lambda. Sebentar, saya ingin ingatkan proses bus-ended proses. Sudah di bagian awal sekali. Ya, jadi kalau bus-ended proses tadi makanya saya membuat notasi kita parameternya ini lambda dan mu, ya. Makanya saya langsung menggunakan lambda dan mu. Lambda n-nya 0 sampai tak hingga, lambda mu, lalu mu n-nya 1 sampai tak hingga, ini proses bus-ended proses. Nah, tadi yang lambda 0-nya lambda, mu lambda, kalau n-nya 1, 2, 3, lambda, kalau n-nya tidak 0, berarti lambda n-nya 0, mu n itu sama dengan mu, kalau n-nya 1, kalau n-nya tidak sama dengan 1, juga sama dengan 0. Ya. Jadi ini penting. Nah, tadi yang diinginkan adalah peluang pada waktu 0 kerja, pada waktu 10 masih bekerja, jadi P0010. Nah, kita bisa menentukan probabilitas ini dengan terlebih dahulu menyelesaikan persamaan diferensial 6-10. Ya. 6-10 itu untuk proses bus-ended proses. Ya. Sudah persamaan ini. Ini adalah persamaan bus-ended proses. Ya, kita punya ini, di mana J-nya kita ganti 1. Ya. Jadi P0 J aksen T sama dengan lambda 0 P1 JT dikurangi lambda 0 P0 JT. P0 JT. Ya. Kalau J-nya diganti 0, kita dapatkan ini.
Kalau J-nya diganti 1, kita dapatkan ini. Lalu enggak, ya pakai ini juga bisa ini. Karena ekivalen ya. Equate equation untuk dan proses sama dengan ini dan ini atau sama dengan ini. Dari sini. Ya ini bisa selidiki. Nah, kita memiliki sistem persamaan. Sistem persamaan. Diferensial. Nah, caranya yang atas dikali mu, yang bawah dikali lambda, lalu dijumlahkan, kita dapatkan ini, silakan dicek. Ya. Lalu diintegralkan pada kedua ruas, turunan itu P aksen itu integralnya P tanpa aksen, P1 aksen, P10 aksen, integralnya tanpa aksen, lalu integral 0 itu C itu konstan, karena konstan kalau diturunkan sama dengan 0. Lalu gunakan syarat batas, dalam persamaan diferensial, bahwa P00 itu 1, karena pada waktu 0 on, ya, maka pada setelah 0 lagi ya pasti on, maka sama dengan 1. Kalau pada waktu 1 on, off, lalu pada waktu setelah 0 waktu on, itu nggak mungkin. Itu syarat batasnya. Maka kita dapatkan, dimasukkan, C-nya sama dengan mu. Nah, jadi ini 1, ini 1, ini 0. Dan ini 1, kalau P-nya 0, ini 0, maka C-nya sama dengan mu. Ya. Sehingga persamaannya menjadi ini, atau bisa ditulis seperti ini. Ya, dikelompokkan. Lalu sama 6, 10 apa tadi? Ya, kalau hasil ini distribusikan ke persamaan 10, kita akan mendapatkan yang atas. Ya, tentu Anda bisa cek, ini hasilnya seperti ini, hanya substitusi saja. Ini disederhanakan. Ya, ini pemisalan. Maka kemudian turunkan. Ya. Hasilnya seperti ini, setelah disederhanakan. Ini persamaan diferensial lagi. Dalam HP, integralkan kedua ruas. Ya. Kita dapatkan ini. Lalu HP-nya tadi apa? HP-nya ini. Substitusikan kembali.
Kita peroleh ini. Dan kalau T-nya diganti 0 dengan P001, kita dapatkan P00T sama dengan ini. Nah inilah, ini apa namanya, probabilitas pada waktu T berada di 0 jika diketahui pada waktu 0 sama dengan 0, on. On. Nah, hasilnya tergantung T. Ya tentu saja kalau T-nya 10 tinggal mengganti saja. T-nya diganti dengan 10 kita mendapatkan suatu bilangan. Ya. Dan ini bilangannya hasilnya ini. Jadi itu adalah probabilitas mesin pada waktu 0 bekerja, probabilitas pada waktu 10 mesin bekerja apabila pada waktu 0 mesin bekerja. Jadi ya, saya agak cepat menjelaskannya, silakan Anda bisa dipahami ulang pelan-pelan, terutama yang bagian-bagian tadi misalnya substitusi, sederhanakan, itu saya kira bisa melatih keterampilan Anda, turunkan. Nah itu tadi cara menentukan fungsi probabilitas transisi pada rantai Markov kontinu dengan menggunakan yang namanya Kolmogorov backward equation. Ya. Ada cara lain, cuman saya tidak akan jelaskan. Saya infokan saja menggunakan yang namanya Kolmogorov forward equation. Bedanya di sini forward equation. Ya, agak mirip cara penurunannya, memulai dari persamaan Chapman-Kolmogorov, lemanya pun menggunakan lema yang tadi, dan kita nanti akan memperoleh satu teori yang merupakan bentuk dari Kolmogorov forward equation. Dan tidak selalu mudah menyelesaikan atau mendapatkan rumus untuk PIJT. Untuk P-bus proses saja, seperti contohnya untuk proses Poisson. Proses Poisson kan P-bus proses. Kita bisa, kalau proses Poisson kita bisa menentukan ini PIIT. Tapi untuk PIJT ini sudah cukup sulit ekspresinya untuk bisa menentukan probabilitasnya. Ya, karena ada semacam rekursif ya. Ada kalau ketika kita mau menyelesaikan PIJT, kita menggunakan PI D-1S DS. Nah, jadi tadi seperti rekursif. Ya, jadi ini saya kira wawasan agak dangkal saya berikan kepada Anda. Nanti kalau Anda tertarik untuk mengkaji rantai Markov kontinu, paling tidak punya pengetahuan awal ya. Ya, saya lanjutkan dengan limit probabilitas. Kalau di dalam rantai Markov diskrit, dulu kita punya PIJ N tahap, PIJN, PXN sama dengan J, diberikan X0 sama dengan I, lalu kita ambil limitnya, ya.
N menjuta hingga PIJN, yang kemudian kita biasanya nantinya tidak tergantung pada I, dengan IJ, ya, kalau rantai Markov discrete. Nah, kalau pada rantai Markov continue, tentu yang ketika kita bicara limit, limitnya N-nya itu digantikan oleh T. Ya. Jadi kalau sekarang pada waktu 0 itu state I, pada waktu T di state J. Ya. Nah, kalau T-nya semakin membesar, itu T-nya menuju tak hingga. Nah, limitnya itu PJ, notasinya di dalam apa namanya, rantai Markov continue. Misalkan 0 hari ini, kan kalau tadi kalau rantai Markov misalnya ini untuk memodelkan ini hujan cerah gitu. Nah, kalau misalnya pada hari ini cerah, kita bisa menghitung misalnya kalau T-nya 1 tahun, berapa peluang 1 tahun lagi hujan misalnya kalau hari ini cerah. Nah, itu kan bisa kita hitung dengan mengambil T-nya menuju ke hingga, mencari T-nya besar. Diaproksimasi kalau T-nya besar, diaproksimasi dengan limit T menuju ke hingga. Nah, untuk mendapatkan limit probabilitas, lagi-lagi kita menggunakan persamaan diferensial Kolmogorov. Ya. Di sini dijelaskan untuk mendapatkan sekumpulan persamaan untuk PJ, kita pertama memperhatikan forward equation, ini ya tadi yang di teorema forward equation, ya. Dan pada persamaan 617 ini kalau kita ambil T-nya menuju tak hingga dengan asumsi bahwa kita bisa jadi kalau kita bisa menukar limit dan sigma. Jadi pada persamaan ini kita ambil limitnya pada ruas kiri dan ruas kanan, lalu limit ruas kiri dan ruas kanan ini limit dan sigmanya ditukar, nanti ada limit ini dan limit ini, limit PIKT menjadi PK, limit PIJT menjadi PC, maka kita mendapatkan suatu apa namanya? Ya, kita mendapatkan ekspresi seperti ini untuk limit turunannya. Limit T dampingan untuk turunannya sama dengan ini. Akan tetapi PIJT adalah fungsi yang terbatas karena probabilitas ini. Probabilitas selalu antara 0 dan 1. Maka PIJT itu konvergen. Dan nilainya akan menuju 0. Ya, ini masih harus bisa ada pertanyaan mengapa menuju 0, ini bisa dipikirkan, argumentasinya bisa dengan kontradiksi mungkin. Nah, jadi karena ini menuju 0, kita lihat dulu menjadi ini, lalu bisa ditulis seperti ini, yang lalu nah jumlah dari seluruh limit probabilitas itu haruslah 1. Jadi kita memiliki suatu persamaan, sistem persamaan, kita memiliki sebuah sistem persamaan, yang mana sistem persamaan ini nanti
dapat digunakan untuk menentukan limit probabilitas. Kita pelajari. Ada beberapa catatan yang penting. Catatan pertama, limit PIJ itu ada. Kita telah mengasumsikan limitnya ada. Nah, pada rantai Markov diskrit kita tahu bahwa limit tidak selalu ada. Nah, di sini kita bisa memproses sampai mendapatkan sistem persamaan 6, 18, dan 69 itu kalau mengasumsikan limitnya ada. Secara teknis ada kondisi-kondisi yang perlu dipenuhi agar limitnya ada, yaitu A dan B. Semua state-nya harus communicate. Lalu rantai Markov-nya harus positif recurrent, kira mirip dengan yang diskrit. Nah, sekarang, ini penting ini. Terima yang kedua. 6, 8, 11, dan 6, 19 memiliki interpretasi yang bagus. Dalam sembarang interval 0T, banyaknya transisi ke dalam state C harus sama dengan within 1 constant C. Oke nih, agak sulit memahaminya. Jadi Nuji PJ, Nuji kan tadinya rate, ya Nuji itu rate proses berada di state C, sedangkan PJ adalah limit Nuji PJ. In the long run, rate at which transition into state C occur must equal to the rate at which transition out of C occurs. Ketika proses pada state C akan meninggalkan dengan rate C, dan PJ adalah proporsi waktu di state C. Maka, Nuji PJ adalah rate proses meninggalkan state C. Coba kita pahami ini dulu. Sementara kalau proses state K akan masuk C dengan rate KIK, KJ, karena PK proporsi state K, maka rate proses dari K ke state C terjadi sama ini. Dengan demikian ini adalah rate at which proses enter state C. Nah, jadi persamaan 6, 8 ini yang sebelah kiri adalah rate meninggalkan state C. Kalau yang ini rate masuk state C. Jadi rate meninggalkan dan masuk sama untuk semua state. Ya. Nah, prinsipnya persamaan 6, 18, dan 6, 19 ini dapat digunakan untuk menentukan limit probabilitas dengan memperhatikan 6, 18 itu rate meninggalkan state C sama dengan rate masuk state C, lalu 6, 19 itu jumlah limitnya harus sama dengan 1.
Coba kita lihat penerapannya saja. Kita contoh. Kita akan tentukan limit dari proses burst and depth. Dari persamaan 618 ini. Lagi-lagi begini. Kalau kita punya state n plus 1, n min 1, ini lambda n kesininya, ini mu n, ya. Nah, kita pikirkan state 0. Untuk bisa masuk state 0, atau rate meninggalkan state 0, itu adalah kalau dia tadinya berada di state 0, lalu kemudian ada kelahiran ke 1. Nah, lamanya di state 0 ini adalah lambda 0. Lalu kali P0. Ya, jadi atau ya. Jadi ruas kiri dari nu J PJ, kalau J-nya 0, maka menjadi lambda 0 P0. Ini rate masuk, rate keluar state 0. Rate keluar state 0 adalah ya kalau dari 0 masuk ke 1. Lalu rate masuk state 0. Masuk state 0 itu hanya bisa dilakukan kalau tadinya ada satu individu yang mati. Maka lamanya di state 1 itu mu 1 kali P1. Jadi bisa masuk state 0 itu dari state 1. Nah, sekarang yang agak sedikit lebih kompleks. Kalau berawal, kalau N-nya 1. Kalau N-nya 1. Ya. Untuk meninggalkan state 1, itu bisa karena lahir sehingga menjadi 2, atau mati menjadi 0. Ini lambda 1, ini mu 1 rate-nya. Dan pindahnya dari state 1, apakah itu ke 0 atau ke 2, itu tergantung mana yang duluan, lahir dulu atau mati dulu. Kita sudah pernah bahas sebelumnya, bahwa yang lamanya waktu sampai lahir dulu atau mati dulu, distribusinya tetap eksponensial dengan rate mu 1 plus mu 2. Jadi, kalau ini tadi nu 0, maka yang ini adalah nu 1. Nah, sekarang kalau rate masuk state 1, rate masuk state 1 itu akan terjadi kalau dari 0 lahir 1 dengan rate lambda 1, atau dari 2 mati 1 dengan rate mu 2. Kapan waktu terjadinya? Ya, mana yang duluan? Lahir dulu atau mati dulu? Lama waktu sampai terjadinya lahir dulu atau mati dulu, distribusinya eksponensial dengan rate lambda 1 plus mu 2. Makanya di sini ada dari persamaannya dari sini tadi. QJ PKJ ya. QKJ PK. Kalau agak sedikit beda ini, caranya. Masuknya ke state 1 itu bisa karena dari 2 lalu
dari 2 lalu mati, atau dari 0 lalu lahir. Ya. Memahaminya gitu aja. Dari 2 lalu mati, atau dari 0 lalu lahir. Nanti untuk state 2 dan seterusnya punya pola yang sama. Kalau dari N, pindahnya nanti seperti ini. Ya. Kita ulang aja. Kita tahu. Dan panu aja. Kita tahu. Mana tadi? Ya, jadi dari sini, nah ini masalah teknis saja. Kalau kita jumlahkan setiap persamaan ke persamaan yang mendahuluinya, kita nanti akan dapatkan pola seperti ini. Lalu dari persamaan pertama kita mendapatkan ini, dari persamaan kedua kita dapatkan ini, rekursif, nanti kita secara umum akan mendapatkan PN, lalu kalau dijumlahkan seluruh PN-nya sama dengan 1, kita akan mendapatkan seperti ini. Dari persamaan ini P0 bisa dipisahkan, maka kita mendapatkan secara umum P0 seperti ini dan PN seperti ini. N-nya bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Agak rumit apa bentuknya. Bentuk rumus limit probabilitasnya. Ya. Dan ya, jadi ini adalah rumus limit probabilitasnya. Ya. Iya, agak sulit memang untuk rantai Markov continue, teorinya. Makanya tadi saya agak cepat-cepat, tapi paling tidak saya ingin Anda bisa memperoleh gambaran gitulah, gambaran kasar tentang gambaran awal tentang apa itu rantai Markov continue, ya. Yang intinya tadi kita juga bisa menemukan limit, ya. Untuk apa? Pertama tadi kita bisa menentukan probabilitas transisi, fungsi probabilitas transisi dengan menggunakan persamaan diferensial, menentukan limit, itu pun didasarkan pada persamaan diferensial. Ya. Iya, materi ini saya hanya memperkenalkan saja, mungkin nanti untuk soal-soalnya kalau ulangan juga saya nggak tanyakan yang susah-susah dari sini, atau mungkin yang bagian-bagian fungsi transisi probabilitas dan limit itu mungkin nggak ditanyakan. Yang penting Anda punya wawasan, nanti kalau mau mempelajari lebih lanjut, Anda punya pengetahuan awal. Karena tidak mudah ya untuk menentukan limit probabilitas dan transisi probabilitas. Tidak seperti rantai Markov discrete. Kalau rantai Markov discrete mudah. Ini pun kita bisa menentukan Bose-ended proses. Misalnya untuk mendapatkan limit aja prosesnya panjang seperti ini. Apalagi untuk rantai Markov continue yang lain yang tidak jelas itu mencari limitnya juga bisa jadi sangat kompleks ya. Sudah, makasih ya. Kenapa? Makasih banyak.
Terus nanti aku itu saya kirim ke Excelnya ya, dari dosa. Iya, makasih. Iya. Ya, ini contoh 6-15 ini contoh yang terkait waktu itu yang ada apa namanya tukang semir sepatu, ada 2 meja, meja 1, meja 2. Kalau orang datang mengikuti proses kosong, ya, masuk ke apa namanya kursi 1, ya, proses kosong di sini rate-nya lambda. Di kursi 1 dilayani sirama eksponensial rate-nya mu1, lalu nanti pindah ke kursi 2 dilayani di kursi 2 dengan rate mu2, ya, lalu baru habis itu meninggalkan. Nah, ini juga bisa dihitung apa namanya rate, bisa dihitung limitnya. Kita bisa hitung P0, P1 dan P2. Coba saya apa namanya jelaskan sedikit lebih detail tentang ini. Untuk state 0, ingat state 0 itu kalau Anda ingat rumus contoh 61 dulu yang pernah saya jelaskan, 0 itu kalau nggak ada pelanggan. 1 itu kalau ada pelanggan yang dilayani di kursi 1, 2 kalau ada seorang pelanggan yang dilayani di kursi 2. Ya. Nah, ini bukan closed-ended proses, tapi kita bisa tetap menggunakan tadi persamaan bahwa rate meninggalkan state, dengan rate masuk state. Kalau dari 0, state-nya berubah menjadi 1, itu artinya kalau ada satu apa namanya pengunjung yang datang dan itu mengikuti proses kosong, maka rate-nya lambda. Ya. Nah, lalu kalau masuk state 0 itu kalau pelanggan yang jadi 0, 1, 2, dari 0 bisa ke 1, 1 nanti 0 itu nggak ada pelanggan, 1 itu 1 pelanggan dilayani kursi 1, habis itu dilayani di kursi 2, lalu setelah itu kalau apa namanya kalau selesai dilayani kursi 2, lalu keluar sehingga state-nya menjadi 0 lagi. Nah, maka rate-nya kalau ini adalah lambda, ini adalah mu1, ini adalah mu2. Jadi rate masuk state 0 adalah lambda kali P0, lalu rate masuk state 0 itu dari 2, yaitu mu2 kali P2. Lanjut. Sekarang kalau state 1 bisa masuk state 1 itu dari 0 ke 1. Maaf, meninggalkan state 1 itu dari 1 ke 2. Lamanya di state 1, rate-nya mu1 kali P1, lalu meninggalkan atau masuk state 1 itu dari 0 ke 1. Dari 0 ke 1 rate-nya lambda, lalu dikali P0.
Lalu kalau yang 3, masuk ke state 2, masuk ke state 2, meninggalkan state 2, itu kalau dari 2 pindah ke 0. Ya, lamanya di state 2 dengan rate mu2 dikali P2, lalu masuknya ke state 2 dari 1, yaitu dengan rate mu1 kali P1. Ya. Nah, dari persamaan ini, ya, kita bisa tuliskan seperti ini, P2-nya seperti apa, P1-nya seperti apa, lalu kita gunakan sifat ini, kita peroleh ini, sederhanakan, atau kita cari solusinya P0, lalu substitusi P1 dan P2. Oke, nah mungkin ini Anda mungkin bisa, kalau ini mungkin soalnya mungkin Anda bisa mengerjakan ya. Kita perhatikan relate Markov yang tadi, yang mesin on off ya, 0101. Jadi mulai dari on dengan rate lambda, lalu off, ini on tadi, ini off dengan rate mu, ya. Jadi nanti Anda kerjakan dengan cara membuat seperti ini. State 01. Lalu rate masuk, rate keluar, sama dengan rate masuk. Nah, sini nanti apa? Ya, polanya mirip seperti contoh ini, contoh 615. Ya, nanti ketika Anda bisa mengisi yang tanda tanya ini, lalu Anda teruskan untuk memproses seperti yang ini, langkah ini. Maka nanti Anda akan mendapatkan P0 dan P1. Ya. P0 dan P1. Dan jawabannya sebenarnya bisa dilihat dari sini nih. Kalau P00T seperti ini. Ya. Kalau T-nya menuju tak hingga, nanti P0 itu dengan limit T menuju tak hingga dari P00T. Dari ini, maaf, bukan dari situ, dari sini. Ini kalau T-nya menuju tak hingga, pangkat min mu plus lambda kali tak hingga itu menuju 0, yang ini. Berarti hasilnya sama dengan tinggal mu per mu plus lambda saja. Hasilnya dengan mu per mu plus lambda.
mu plus mu plus lambda. Mu per mu plus lambda. Jadi jawabannya nanti P0 adalah mu per mu plus lambda. Tapi Anda proses dengan cara yang ini ya, menggunakan cara yang ini. Nanti tunjukkan bahwa hasilnya ini. Kalau P1 ya 1 min P0, karena jumlahnya harus 1. Nanti akan sama lambda per mu plus lambda. Ini untuk apa kunci jawabannya. Ya, saya kira ini silahkan untuk didiskusikan soalnya, satu soal saja. Nanti kita bisa bahas di pertemuan yang akan datang untuk menentukan limit probabilitas ini. Dari rantai Markov continue, saya kira itu saja yang saya jelaskan. Ini saya lewat. Nanti pertemuan berikutnya saya akan masuk ke bab baru. Tentang Reunion teori. Reunion teori itu generalisasi dari proses Poisson. Silakan kalau ada komentar. Saya ingin bertanya, Prof. Untuk tugas yang tadi itu dikerjakan secara individu atau berkelompok ya? Kelompok aja biar bisa diskusi. Baik, Prof. Terima kasih. Saya ingetin ya minggu depan ya, kalau pertemuan berikutnya saya ingin bahas itu ya. Baik, Prof. Terus ingat nggak waktu pertemuan pertama rantai Markov saya juga ada soal kan ya? Udah dikirim ya Mbak ya kemarinnya. Nanti saya cek. Iya, sudah, Prof. Ya, nanti minggu depan saya cek gitu. Kalau Anda mendapatkan jawaban seperti yang sudah kunci tadi ya berarti udah benar gitu. Tapi kalau masih keliru kita bahas lagi. Ya, ini maaf saya ada rapat sebentar lagi ya. Jadi nggak bisa full, nggak bisa nambah sampai waktunya habis gitu, maaf. Jadi ini saja hari ini. Makasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Ya. Selamat pagi, Ini juga acara.